selamat malam. Selamat datang di Konspirasi Prabu. Saya Prabu Revolusi. Dan saya Aya Nufus. Ada Aya Nufus lagi sekarang. Kamu masih betah nemenin saya di sini? Betah banget. Karena Konspirasi Prabu selalu mengundang tokoh-tokoh yang inspiratif. Oh iya, kita nanti punya tamu yang juga inspiratif buat ngobrol-ngobrol bareng Aya. Tapi sebelum ke sana, kita ada beberapa informasi dulu nih yang mau kita sampaikan ke pemirsa di rumah ya. Yang pertama ini tentang Mas Gibran Raka Buming Raka, kamu tahu kan? Yang selalu fenomenal ya. Yang selalu fenomenal. Sosok ini memang ya kalau kita lihat dan kita perhatikan pemirsa dekat dengan sejumlah capres. Nah akhirnya kemarin itu Mas Gibran ini resmi menjalani tugas dari PDI Perjuangan sebagai jurkam alias juru kampanyenya Ganjar Pranowo. Ini menarik sekali ya Mas Prabu ya, dan juga hadirnya Gibran ini diharapkan mampu menambah lumbung suara Ganjar. Putra Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka resmi melaksanakan tugas sebagai juru kampanye Ganjar Pranowo. Gibran mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam berbagai aktivitas. Mulai dari belusukan ke sejumlah wilayah, hingga jalan sehat yang digelar DPC PDI Perjuangan Solo di Jebres. Kehadiran Gibran sebagai bentuk dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sosok Gibran diharapkan mampu menambah suara Ganjar pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Terlebih, pendukung dan pemilih Ganjar Pranowo memiliki irisan yang sama dengan pendukung dan pemilih Gibran. Enggak, ini belum masuk masa kampanye. Ini belum masuk. Mas Gibran melihat antusiasme masyarakat relawan segininya ketika ikut menyambut Mas Gibran dan juga Mas Ganjar. Ada yang ingin ditanggapin nggak Mas? Ya lumayan antusias warga. Lumayan antusias warga. Kita start lari sampai tadi di pasar sampai nyampe di saung ini. Pendukungnya Pak Ganjar juga banyak yang ngefans sama Mas Gibran. Ya irisannya sama lah. Irisannya sama, artinya berarti pemilihnya Mas Gibran, pemilihnya Pak Jokowi, pemilihnya Pak Ganjar, yakin ya? Iya. Irisannya sama. Ya, langsung sampaikan. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan menurunkan 7 orang, diantaranya menjadi pembicara dalam pelatihan juru kampanye untuk pemilu 2024. Sejumlah nama penting di antara tim 7 tersebut diantaranya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Ketua Kadin Arsyad Rashid, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan sejumlah elit perwakilan partai koalisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, irisannya sama nih Mas Prabu. Tadi katanya. Ya sama, orang ya? sama-sama dari PDIP, gimana sih Mas Gibran, bisa-bisa aja. Tapi kita coba baca dan juga lihat ya sebetulnya seperti apa sih elektabilitas dari masing-masing capres itu kan. Ini kan ada cuacanya nih, ada alat ukur cuacanya namanya survei. Survei, oke. Ya Dan ini kita juga sama-sama pantau elektabilitasnya ya. Iya, jadi masyarakat juga memantau dari survei ini ya. Mas, ini dari mana nih Mas surveinya? Ada dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Nah, mereka merilis survei elektabilitas dengan simulasi 19 nama semi terbuka terkait pilihan capres. Di antaranya ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Iya, nah ini nama Ganjar Pranowo ini sebagai capres terfavorit semakin ketat dengan Prabowo Subianto. Ibaratnya kalau balapan ini seru, Ayah ya. Okay. Dua-duanya sama-sama ada di terdepan ya. Kalau dilihat ini coba ada perhatikan hanya selisih 1% kurang lebih ya. Kurang lebih di bawah 1%. margin of error. Iya, tapi ini bisa suatu waktu berubah ya Mas Prabu ya. Semuanya masih Jadi sangat cair, semuanya masih sangat cair karena ini survei yang digelar pada tanggal 20 hingga 24 Juni 2023 terhadap 1.220 responden. Artinya ini bacaan bulan lalu ya, karena kan sekarang Juli ya. Sekarang Juli. Nah, dalam simulasi 19 nama semi terbuka, Ganjar Pranowo hampir mendekati jumlah persentase Prabowo Subianto. Kalau Mas Anies bagaimana? Ya. Nah ini kalau Mas Anies Baswedan ini memiliki 17,4%, yang mana Ganjar Pranowo 31,5% dan Prabowo Subianto 33,4%. Sedangkan selisih jumlah persentasenya nih Mas Prabu ini antara Ganjar dan juga Prabowo ini sangatlah tipis, yakni sekitar 2% tadi yang kita sudah sebutkan tadi ya. Tipis. Kalau sekitar 2% di bawah margin of error, artinya semua kemungkinan masih sangat bisa terjadi atau terbuka untuk terjadi.
Sementara itu dalam simulasi 5 nama yang paling pantas sebagai calon wakil presiden. Nah ini cawapresnya. Ya di cawapresnya di peringkat teratas menurut hasil survei ini adalah siapa coba? Ketum PSSI dan juga Menteri BUMN yakni Erick Thohir. Pak Erick Thohir unggul dengan elektabilitas 22,9%. Wow, ini ya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi ya. Kemudian di bawahnya ini ada Ridwan Kamil nih yang mengantongi 20,1%. Kemudian juga ada Sandiaga Salahuddin Uno 17,5%. Dan juga ada AHY 12,5%. Dan yang terakhir ini ada Khofifah ya Mas ya. Yakni dengan 9,8%. Karena kita sama-sama tahu bahwa ketika nanti running di capres, cawapres atau di pilpres nanti itu ya harus berpasangan kan. Ada capresnya, ada juga cawapresnya. Oke, tapi kemarin kalau dari partai PDIP ini sudah menyebutkan 5 ada 5 nama cawapres. Itu Bu Puan yang menyebutkan. Bu Puan yang menyebutkan ya. tapi. Nama-nama itu ada semua loh kalau dipikir. Iya ya. Ya kan, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, ada Pak Mahfud, satu lagi ada AHY, ada Caimin juga. Iya, menarik sekali ya. Ada juga yang menarik nih, Ayah ya. Apa tuh Mas? Jadi kemarin dalam acara syukuran hari lahir ke-25 PKB, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyindir Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang katanya nggak berani hadir di harlah PKB. Pernyataan Muhaimin Iskandar yang menyebut Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tidak berani hadir undangan PKB menjadi sorotan publik. Pernyataan disampaikan Ketua Umum PKB Caimin saat menyapa satu persatu Ketua Umum Partai yang hadir di acara hari lahir PKB di Solo, Jawa Tengah. Saat menyapa perwakilan Partai Nasdem yang diwakili anggota DPR Eva Yuliana, Caimin tiba-tiba mempertanyakan ketidakhadiran Surya Paloh kepada Eva. Eva Yuliana mewakili Partai Nasdem. Bang Surya Paloh mana kok gak berani datang? Padahal kita sangat berharap Bang Surya Paloh datang, Mbak Eva. Tak hanya menyinggung Ketum Partai Nasdem, manuver sindiran Caimin juga tertuju pada Ketua Umum PKS. Saat hendak disapa, Caimin juga tidak menemukan sosok Ahmad Saiku di jajaran kursi undangan. Kelakar Caimin menjadi pemanas hubungan antar partai yang segera bersaing di pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Daripada menerka-nerka, lebih baik kita jeda dulu. Anda ngopi dulu, saya juga ngopi dulu. Kita break dulu dan kami akan kembali saat lagi.